Beberapa saat kemudian, ketika mereka sudah bersiap dan menunggu kedatangan Onji di ruang tamu untuk segera berangkat, padahalnya wanita parubaya itu datang dengan mengenakan gaun yang sudah kaum siapkan sebelumnya. Senyum gaun sudah mengembang di sana. Bagaimana sayang, kawan pilihanku tidak salah kan, cocok sekali dengan Uma. Iya, Uma jadi kelihatan jauh lebih muda saat menekannya, tambah Yunggi. Tak bisa dipungkiri, dikelilingi oleh barang-barang mewah bisa membuat mood Onji berubah kembali ceria. Tapi sebenarnya ada yang kurang, seru kawan. Apa-apa Onji dengan genit dan heran. Sebentar, kau sudah berjalan meninggalkan ruang tamu dan masuk ke dalam. Beberapa saat kemudian ia telah kembali dan langsung mengambil posisi di belakang Onji. Kenapa Uma tidak mengenakan perhiasan hadiah ulang tahun dariku? Gumamnya sembari memasangkan kalung tersebut di leher Onji. Lihat sayang, bukankah perhiasannya terlihat sangat cantik saat Uma kenakan? Tanya kawan pada Yunggi. Yunggi sudah memberikan 2 jempolnya di sana. Uma, tolong pakai kalung rantingnya juga, karena mereka satu paket. Yang angkat membuat penampilan Uma terlihat jauh lebih elegan, pinta kawan. Ia tak mendapatkan penolakan di sana karena sebelumnya Onji hanya merasa gengsi untuk memakai hadiah tersebut. Onji pikir kalian sudah memberikan yang terbaik, namun ternyata kau memberikan hadiah terbaik dari yang terbaik. Onji mulai merasa kebingungan. Apakah ia harus kembali menerima kehadiran kawan seperti dulu setelah banyak hal rumit yang telah mereka lewati bersama? 2 bulan yang lalu, Minji dan Jungkook sudah mengadakan pesta gender reveal dan hasilnya mereka akan mendapatkan seorang putri yang cantik. Saat itu Jungkook merasa sangat terharu dan berharap kalau sang putri akan menuruni rubah cantik sang istri. Kini kandungan Minji sudah berusia 7 bulan dan Jungkook mengakui ia sudah tak lagi segugup dulu, lebih fokus menjadi seorang suami dan ayah siaga karena kelak ia diharuskan bisa menjaga 2 wanita yang paling berharga di dalam hidupnya. Pagi ini beberapa anggota keluarga telah bersiap di dekat sebuah dekorasi cantik dan beberapa hidangan kue yang identik dengan sebuah pesta keluarga. Juga ada sebuah balon besar yang terletak di tengah dekorasi yang akan mengungkapkan jenis kelamin sang calon bayi. Abah dan Uma berbeda pendapat ya. Ternyata Hyung melihat Ara yang tambah cantik dengan gaun berwarna merah mudanya, sementara Dongmin dengan kemeja warna birunya. Tidak kok, gaun dan kemeja yang kami kenakan memiliki arti jika kami berdua menerima apapun itu jenis kelamin calon cucu kami. Baik itu laki-laki maupun perempuan, kami akan tetap merasa bahagia dan bersyukur. Jelas Sarah, kami sudah mengangguk setuju di sana. Pasangan Hosuk dan Taiha serta putri kecil mereka yang diberikan nama Jung Seomi yang kini telah berusia 4 bulan kompak datang dengan setelan pakaian berwarna biru. Tentu saja mereka melakukan hal tersebut karena keluarga Jung sangat berharap mereka bisa berbesaran dengan keluarga Kim di masa depan. Berbeda dengan pasangan Jungkook dan Minji yang kompak datang dengan memakai baju berwarna merah muda. Tentu saja kakak Jung Rahim memiliki sepupu yang bisa dijadikan sahabat baik, jawab Minji saat Ian bertanya mengapa mereka mengenakan pakaian berwarna merah muda. Rahe, anak kalian, dan Xiaomi akan menjadi 3 sahabat dengan kecantikan yang terpancar penuh dengan pesona. Tambahnya sudah membayangkan hal tersebut bahkan sejak tadi malam. Opa, bukankah seru jika ketiga gadis itu akan menjadi yang paling populer ketika berada di sekolah di masa depan nanti? Seru Minji gak antusias. Tentu saja balas Jungkook menyetujui ucapan sang istri. Apa Minji yang memaksamu untuk mengenakan baju warna pink? Tebak Taehyung merasa curiga. Menurutmu bagaimana, Chan Jungkook? Sebenarnya memang seperti itu, gumam Taehyung. Aku bahkan mengenakan dalam warna merah jambu. Bisik Jungkook yang membuat Taehyung sekarang mengenyit heran, menyadari jika ia bersalah karena sudah menuduh Minji.
2 bulan yang lalu, Yunho turut datang untuk merayakan pesta gender reveal yang diadakan Jungkook dan Minji karena kebetulan sedang memiliki waktu luang. Kali ini lelaki parubaya itu tak bisa datang karena memiliki kesibukan, namun secara bersamaan Aaron mengabarkan jika ia akan datang bersama dengan anak-anaknya karena mereka sedang libur sekolah. Ana dan Umbi kompak memakai gaun berwarna biru karena sudah lama mereka ingin memiliki adik laki-laki, sementara Aaron memilih untuk mengimbangi dengan mengenakan gaun berwarna pink. Apapun itu, yang penting ibu dan bayinya sehat, ucap Aaron saat YN bertanya apakah ia menginginkan cucu perempuan lagi. Hingga di puncak acara saat Taehyung dan YN pada akhirnya membuat balon besar berwarna hitam itu meletus dan konfeti di dalamnya berterbangan di udara. Hampir semua orang bersorak saat mengetahui warna konfeti itu adalah biru. Sedangkan Hoseok dan Tania yang terdengar paling heboh karena impian mereka untuk bisa berpesan dengan Taehyung dan YN bisa selangkah terwujud. Dongmin dan Ara sudah berpelukan penuh haru mengetahui calon cucu mereka ternyata seorang jagoan. Meskipun awalnya pada Taehyung dan YN akan mendapatkan bayi perempuan, tapi Jungkook dan Minji tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya dan tetap mengucapkan selamat tulus dari dalam hati. Opa, anak kita pasti akan tamat sepertimu kan? Tanya Yeon saat mereka semua sedang menikmati jamuan makanan di akhir pesta. Jika mirip denganmu, dia pasti juga akan terlihat indah, balas Taehyung. Apalagi jika berpaduan, pasti visualnya bisa membuat para gadis kelak akan mengejarnya. Tambah Aaron yang setuju oleh yang lain. Benarkan tebakanku selama ini jika calon anak kalian adalah laki-laki? Ucap Tania yang sudah sembuh dari luka lamanya. Meskipun ibunya tak pernah hadir untuk menjemput sang cucu, namun beruntung Hoseok bisa menjadi suami yang tak pernah lelah menghibur sang istri agar tak lagi merasa terpuruk. Sekarang Tania bisa lebih fokus pada keluarga kecilnya dan tak lagi mempedulikan orang-orang yang sudah menyakiti perasaannya, sekalipun mereka adalah orang tua kandung Tania sendiri. Tania juga merasa bersyukur karena ia memiliki mertua yang baik meskipun mereka tinggal berjauhan, namun terus berusaha memberikan perhatian pada sang cucu dengan menanyakan kabar ataupun mengirimkan makanan melalui jasa pesan antar. Dengan Hoseok, Tania bisa merasakan memiliki keluarga kecil yang utuh dan berjanji kelak sang anak tak akan pernah merasakan penderitaan yang serupa. Oni benar-benar seperti seorang dukun, Perhatian bercanda. Bukan dukun melainkan Alwi, seorang calon ibu mertua terhadap calon menantunya, ucap Tania masih penuh dengan harap. Bagaimana jika selera anak kami ternyata bukan seorang nona, kata Taehyung. Bos Kim ini bicara apa? Nona zaman sekarang saja sudah terlihat menggoda, apalagi di masa depan, seru Tania. Benar Pak Kim, lihatlah wajah Chung Seomi dengan seksama. Karena kan begitu Pak Kim pasti bisa merasakan jika dia adalah seorang menantu yang tepat, tambah Hoseok. Yan sudah tertawa ringan sembari menggeleng tak percaya. Ini adalah sebuah perjodohan sejak dalam kandungan. Aku sudah tak sabar ingin berpesan dengan musuh keabadian, gumam Tania dengan tawa geli. Iya sayang, mari kita persiapkan putri kita dengan baik, mulai dari gaya hidup, pendidikan, sopan dan santun, agar kelak ia pantas bersanding dengan putri dari Pak Kim dan Najung, ucap Hoseok. Tapi kelak Seomi pasti akan hebohkan seperti apa dan rumahnya, kata Taehyung. Aduh Pak Kim, di era modern seperti ini, di mana tingkat stres sangat tinggi, sangat disarankan untuk memiliki pasangan seorang mood booster yang lucu, imut, menggemaskan, serta memiliki tingkat tak terduga. Semua itu bisa ditemukan dalam diri Chung Seomi, dan yang masih gencar mempromosikan sang anak. Entah sampai kapan Hoseok dan Tania akan lelah untuk melakukannya, tapi sebenarnya mereka tak akan pernah merasa lelah hingga tujuan untuk berpesan dengan Taehyung dan Yeon bisa terwujud. Setelah pesta ulang tahun Unji kemarin, wanita parubaya itu mulai bisa menerima kembali kehadiran sang menantu. Hal tersebut juga tak luput dari usaha Kak On yang selalu memanjakan Unji dengan makanan favorit, baju dan gaun dari bukit ternama serta perhiasan yang hampir mampu ia belikan setiap bulannya.
Kau akan berangkat sekarang? Tanya Unji. Ya Uma, Tuan Lim sudah hampir sampai, balas Kaun. Kalau begitu bawa ini, tita Unji sembari menyodorkan sebuah kotak bekal. Tapi aku sedang diet, tolak Kaun merasa tak enak hati. Ini hanya sekedar buah potong, ada apel, melon, dan stroberi di dalam sana. Mereka semua tak akan membuatmu menjadi gemuk, balas Unji perhatian. Kaun mengangguk sembari menerima bekal tersebut. Terima kasih Uma, akan aku makan di sela pemotretan, balasnya. Ah ya, uang jajan Uma sudah aku transfer barusan. Selama aku pergi bekerja, tolong makan dengan baik dan jangan sampai telat. Kau mengirim uang jajan lagi? Bukankah minggu lalu kau sudah memberikan aku uang? Tanya Unji merasa terkejut. Tidak apa-apa, kebetulan aku mendapatkan uang bonus dan memutuskan untuk membaginya dengan Uma, jelas Kaun. Jika Yonggi sudah tak sibuk, mari bagi bersama untuk membuat kartu kredit pribadi untuk Uma agar bisa belanja dengan lebih leluasa lanjutnya. Bahkan Yonggi tak pernah memberikan Unji kartu kredit, namun Kaun malah memberikannya begitu saja seolah tanpa pikir panjang. Silakan beli makanan enak, baju, sepatu, tas, pergi ke salon untuk merawat rambut Uma, juga pergi ke klinik kecantikan yang Uma inginkan. Apa itu tidak terlalu berlebihan? Tanya Unji merasa ini sudah di luar batas. Tidak Uma, kau sudah meraih tangan wanita parubaya tersebut dan menyatukan tangan mereka. Sebenarnya sudah lama aku ingin melakukan hal ini pada Uma. Kemarin hubungan kita sempat memburuk karena aku merasa stres dengan kondisi ekonomi keluarga kita. Sekarang semuanya sudah kembali baik-baik saja. Aku hanya ingin menebus kesalahanku dengan cara seperti ini. Meskipun sebenarnya perbuatan buruk yang sudah aku lakukan sangat keterlaluan, jelas Kaun panjang. Sudah, lupakan saja. Yang kemarin bukan hanya salahmu, melainkan aku juga. Aku menyadari telah menjadi Uma menantu yang keterlaluan dan terus memaksamu untuk memberikan seorang cucu, balas Unji. Sekarang aku menyadari jika kebahagiaan sebuah kehidupan rumah tangga bukan terletak pada adanya keturunan. Beratmu dan Yonggi aku saja sudah bisa membuatku merasa lega. Lanjut Unji yang perlahan mulai bisa menerima kenyataan jika kau tak akan pernah bisa memberikan ia mengenai seorang anak. Kami masih berusaha untuk mencoba memilikinya, bahkan tak akan pernah merasa lelah, balas Kaun. Ucapan gadis itu sedikit banyak bisa menenangkan perasaan Unji. Jika terjadi sesuatu di rumah, tolong segera hubungi aku, pinta Kaun. Baiklah, jangan sampai lupa makan, ucap Unji memberikan nasihat sebelum Kaun keluar meninggalkan rumah karena mobil Johnny sudah sampai. Ian yang tiba-tiba terbangun dan perlahan mulai mendudukkan diri berhasil mengusik tidurnya Taehyung. Apa ini sudah pagi? Kom Taehyung bertanya dengan suara serak. Ian menatap dinding sekilas, belum, masih pukul 2 malam. Mendengar ucapan sang istri, Taehyung terus terbangun. Lantas mengapa kau terbangun? Ingin ke toilet, lapar, atau ingin dipijat? Ian menggeleng samar, gatal, balasnya singkat. Apanya? Perutku, jawab gadis itu yang sudah bersiap untuk menggaruk permukaan perutnya. Sayang jangan, cakap Taehyung sudah menangkap tangan sang istri. Nanti berbekas dan jadi jelek. Selain memastikan kesehatan istri dan calon anaknya, Taehyung juga mengambil peran dalam merawat kecantikan sang istri. Ia tak akan membiarkan kelak setelah anak mereka lahir, Yeon merasa rendah diri karena fisiknya yang tak lagi sama seperti ketika ia masih gadis. Bahkan ketika trimester pertama, di saat Yeon sedang takut melakukan apapun bahkan untuk merawat dirinya sendiri, Taehyung tak akan segan melibatkan diri untuk membantu sang istri mencuci dan mengeringkan rambutnya agar tetap terlihat cantik. Ia juga yang seringkali mengaplikasikan skincare di malam hari ketika ia melewatkan hal tersebut lantaran jatuh tertidur terlalu sore. Asupan makanan penuh gizi seimbang juga tak ketinggalan. Taehyung masih setia bangun lebih awal untuk membuatkan sang istri sarapan. Tapi aku sudah tidak tahan, rengek Yeon. Berbaring saja, akan aku oleskan oil di perutmu. Tolong tahan tanganmu untuk tak menggaruknya, pinta Taehyung diangguki oleh Yeon.
suaminya juga yang rutin mengoleskan oil ataupun krim pelembab di permukaan perut Yen yang semakin membesar hingga nyaris tak ada stretch mark yang terbentuk di sana. Apa sudah tidak terasa kata lagi? Tanya Taehyung masih setia mengusap rambut perut sang istri. Masih, sebenarnya aku tak bisa menahan untuk tak menggaruknya. Perasaan tetap bersikeras. Apa perlu aku oleskan oil lebih banyak lagi? Taehyung menawarkan. Yen menggeleng samar. Kata kali ini terasa berbeda. Ini bukan di permukaan kulit, melainkan di dalam. Tan Yaoni bilang itu karena rambut baby Kim sudah tumbuh semakin lebat hingga menimbulkan katal. Benarkah seperti itu? Entahlah, aku juga tak tahu, kumam Yen. Pokoknya jangan garuk sembarangan, cukup bilang Minji sudah mendapatkan sedikit efek garukan di perutnya dan ia merasa sangat menyesal. Apa-apa akan merasa jijik jika melihat tubuhku dipenuhi dengan efek garukan juga stretch mark di mana-mana? Tanya Yen ingin sekali tahu. Tentu saja tidak, itu semua akan bukti perjuanganmu untuk membawa anak kita lahir ke dunia. Aku melakukan semua ini demi dirimu. Aku tak ingin kau merasa minder dengan tubuhmu sendiri, jawab Taehyung. Yen bisa mengerti terkadang perhatian seorang lelaki yang menjadi apa seluruhnya akan tertuju pada sang istri. Tapi begitu anak mereka lahir, seluruh perhatian tersebut hanya akan diberikan pada si kecil dan istri mulai terabaikan begitu saja. Bahkan tak jarang para suami akan menyalahkan istrinya ketika tubuh mereka tak lagi sama setelah melahirkan dan mulai melirik pada gadis muda lainnya yang lebih terlihat cantik dan menarik. Bahkan setelah memiliki 4 orang anak, kita akan tetap melihat seperti pasangan muda yang baru berpacaran meskipun sebenarnya usia kita sudah tak lagi muda, ucap Taehyung. Kalau begitu terus hapus perutku hingga rasa katalnya berkurang. Aku merasa sangat tersiksa pada Sean. Sabar ya sayang, hibur Taehyung. Pejamkan kedua matamu dan kembali tidur. Aku tak akan berhenti mengusap perutmu hingga kau benar-benar tertidur. Yen membalas dengan anggukan sama dan membiarkan sang suami melakukan tugasnya di sana.